Di sisi lain, Polda Metro Jaya akan memeriksa 4 pimpinan KPK terkait dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri. Pertanyaannya, apa yang digali polisi dari pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Agus Sunaryanto selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Saud Sitomorang, pimpinan KPK periode 2015-2019. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Saud, di satu sisi Pak Nawawi sudah ditunjuk menjadi ketua sementara KPK, tapi di sisi lain ia bersama dengan 3 pimpinan lain bakal dijadwalkan pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk kasus Firly Bahuri ini. Anda menangkapnya ini bakal menggali soal apa ya? Ya, tentu banyak yang mau dimintai keterangan dikaitkan sejauh mana mereka mengetahui, ya kan? Artinya keterangan itu kan diminta sehubungan dengan informasi yang mereka peroleh sebelumnya. Tentu nanti akan apakah itu terkait langsung dengan pokok perkaranya atau kaitan langsung tidak langsungnya, penyidik akan lebih tahu. Dalam hal ini apakah itu nanti hanya bicara mekanisme sistem bisnis proses di KPK, dalam hal ini misalnya mungkin mereka mau bertanya bagaimana proses penentuan kasus ini, seperti apa kolektif kolegial, berapa skornya, angka. Biasanya kan selalu pimpinan KPK itu edian kan voting ya. 2-2, kalau dia 4 orang 3-2 atau 4-1. Terus nanti penyidik akan melihat sehingga nanti mereka dari sana bisa menggali lebih lanjut. Nah, kemudian apakah ada sistemik atau hal-hal yang dikaitkan dengan proses bagaimana bisnis proses di sana penentuan pengambilan keputusan, itu bisa jadi juga mungkin yang digali. Nanti kan kita kan nggak tahu nih, kasus ECL ini kan waktu itu skornya berapa tuh. Kan? Nah, ini kan sudah mulai terlihat ketika beberapa hari yang lalu beberapa ada seorang yang pimpinan yang mengatakan ini nggak perlu minta maaf saya dan seterusnya. Itu kan indikasi-indikasi yang menurut publik menjadi menarik, tapi menurut penyidik bisa jadi dia jauh lebih paham tentang kita. Kita kan terbatas. Bagaimana hasil penyidikan gitu. Oke, muncul pertanyaan barunya begini Mas Agus, apakah kemudian dengan pemeriksaan 4 pimpinan KPK ini jangan-jangan ada dugaan keterlibatan pimpinan lain dalam kasusnya Firly ini? Ya, menurut saya memang terbuka kemungkinan hal itu bisa terjadi, ya sangat terbuka gitu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saud tadi, bahwa mekanisme dalam pengambilan keputusan akan terlihat siapa yang mendukung Pak Firly dalam pengungkapan kasus Pak SEL misalnya. Nah, dari situ kan akan kelihatan siapa yang akan memblok ke Pak Firly dan siapa yang tidak. Nah, kalau saya sih bicara agak lebih teoritis ya terkait dengan kasus pemerasan ini. Artinya Pak Firly itu kan tokoh penting di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia punya power, dia punya kewenangan, dan yang diperas pun seorang menteri ya pada saat jadi menteri. Jadi bukan main-main gitu. Artinya kalau dari sisi teoritik sebenarnya ini masuk kategori korupsi kelas kakap atau grand corruption gitu, sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu pemerasan, gratifikasi dan lain-lain, umumnya karakteristik teori korupsi yang di kelas kakap ini ya dilakukan secara terorganisir. Karena apa? Dia harus melindungi alibi orang lain gitu, harus saling melindungi. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi ini menurut saya yang potensial untuk digali oleh penyidik-penyidik di Polda Metro Jaya. Ini menurut saya penting, dan sekarang kalau tidak salah sudah mulai banyak beredar nih informasi-informasi, misalnya ada komunikasi terkait pimpinan KPK yang lain di luar Pak kepada Pak SEL misalnya, dan ini yang harus diverifikasi karena sumber informasi ini memang juga katanya dari Polda misalnya. Jadi menurut saya akan semakin menarik ke depan, sehingga memang publik harus tahu persoalan ini. Sisi lainnya juga kita menarik untuk mencermati sosok Nawawi Pomolango yang ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan Kepres sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Saud, Anda melihat sosok Nawawi ini bagaimana dan sejauh mana kemudian ini bisa memperbaiki citra KPK? Karena di satu sisinya lagi ini Firly masih bisa berkantor di Gedung Merah Putih. Ya, jadi saya nggak pernah interaksi langsung face to face yang bersangkutan kecuali sekali menjelang serah terima ya.
Ada beberapa pimpinan waktu itu saya dan beberapa pimpinan, saya menilai dari ucapan yang bersangkutan dan saya melihat dari bagaimana dia mengadili kasus-kasus perkara, kan banyak kasus perkara korupsi yang diselesaikan oleh Ya. bersangkutan ya. Mhm. Saya makanya di bagian depan tadi saya mengatakan kita memberi harapan kepada yang bersangkutan dalam kaitan ini integritinya bisa sementara kita katakan above average ya di atas rata-rata dari yang mereka sekarang ada di dalam itu. Ada satu kata yang saya pegang ketika itu dalam dia menganalisis seseorang. Saya nggak usah sebut siapa orangnya, tapi analisis itu persis dengan yang di kepala saya. Saya katakan dia memiliki satu kecerdasan yang berbeda dari yang lain dalam kaitan kecerdasan integriti. Jadi kita berharap di apa namanya di jabatan yang kita nggak tahu ke depannya sejauh apa, tetapi kita berharap yang bersangkutan integritinya bisa mengatasi apa namanya turunnya citra KPK belakangan ini. Oke, kalau menurut Anda Mas Agus gimana melihat sosok Nawawi ini? Cukup tepatkah? Yang saya ingat dulu Pak Nawawi pernah mengkritik Pak Firly ketika terjun langsung ke Papua ketika menangani kasus Pak Lukas NMB ya. Jadi Ya. mengkritik agar Pak Firly itu tidak one man show. Dan ini penting menurut saya karena keputusan di KPK itu kan kolektif kolegial, seharusnya itu harus didiskusikan bersama. Kalau dari sini menjelaskan bahwa sepertinya ketika dia datang ke Papua itu tidak berdasarkan kesepakatan bersama, mungkin saja seperti itu. Hmm. Nah, yang kedua dari track record dia sebagai hakim kan sebenarnya dia banyak di pengadilan-pengadilan yang agak terperosok ya, misalnya di Halmahera dan lain-lain yang menurut saya potensi tekanan politik, kemudian persinggungan dengan pengusaha dan lain-lain masih agak jauh. Seharusnya itu jadi modalitas dia. Tapi dalam perjalanan kan kita tidak tahu ya, karena Pak Nawawi termasuk sosok yang tidak banyak muncul di media nih. Tapi di awal-awalnya kami sempat diskusi juga dengan teman-teman, maksudnya teman-teman CSO itu bisa cukup berinteraksi dengan Pak Nawawi. Oke, kita ajak kembali ke masalah kasus yang dialami oleh Firly Bahuri ini, Pak Saud. Karena ada rencana pemanggilan terhadap 4 pimpinan KPK ini Senin pekan depan, ditambah sebelum masa penyidikan, Anda juga pernah dipanggil begitu di Polda Metro Jaya untuk mendalami lagi kasus ini. Bagaimana proyeksi Anda ke depannya? Ya, saya juga termasuk yang sebenarnya diminta ya untuk hadir hari Selasa, tapi kebetulan saya ada acara hari Selasa, saya minta diundur ke hari Rabu ya. Maksud saya gini, tentu akan ada cross check ulang setelah yang bersangkutan dimintai keterangan. Tapi kalau kita lebih spesifik bagaimana kolektif kolegial itu bisa menentukan kenapa mereka dipanggil, tentu itu kan menjadi pertanyaan relevan dengan case yang dialamin. Artinya kalau kita memang melihat bahwa sejauh ini sangat banyak mosaik atau gambaran, potongan-potongan informasi yang menunjukkan bahwa adanya peran setiap orang di dalam kolektif kolegial ini, potensi peran setiap orang, tentu itu perlu didalami. Artinya kita mendorong karena memang analisis boleh salah. Pasti 2 atau 3 orang kan itu skornya selalu 3-2 ya kalau atau 4-1. Jadi untuk yang ini saya nggak tahu skornya berapa, sehingga ini kemungkinan bisa jadi menarik untuk didalami oleh pihak penyidik. Itu, Mas. Oke, termasuk soal relasi antar pimpinan ini menurut Anda, Mas Agus, apakah akan perlu digali lebih dalam oleh penyidik Polda Metro Jaya? Ya, menurut saya Polda pasti punya sudah melakukan mapping ya. Bahkan ketika awal-awal Pak Firly melakukan manuver misalnya selalu menghindar dari panggilan dan kemudian siapa pimpinan KPK lain yang berusaha untuk melindungi misalnya ya sedang ada tugas, ya sedang ada roadshow ke Aceh. Itu kan sebenarnya sudah kelihatan siapa faksi-faksi di dalam gitu ya. Jadi menurut saya bisa mulai dari situ saja. Oke, terima kasih untuk perspektifnya Mas Agus. Terima kasih juga Pak Saud Situmorang sudah berbagi bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat sore.